Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Pelatih Persebaya Surabaya ungkit tackle horor pemain Borneo FC. Ingatkan perbedaan main keras dan kasar. Kami kutip dan baca dari bolasport.com. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, berharap pertandingan melawan Borneo FC tidak berjalan keras yang berakibat cedera. Kedua tim akan menjalani duel pada laga pekan ke-22 Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jumat 3 Februari 2023. Namun jelang laga ini tim Bajul Ijo dibayangi oleh insiden saat kedua tim bertemu di putaran pertama lalu. Insiden itu terjadi saat laga pekan kelima, saat pertandingan digelar di Stadion Segiri pada 19 Agustus 2022. Saat itu terjadi pada menit 16 saat Kei Hirose melepaskan tackle keras kepada Koko Ari. Akibat kejadian ini, Koko langsung ditarik keluar dan dibawa ke rumah sakit. Setelah insiden ini, Kei meminta maaf langsung kepada Koko karena aksinya berbahaya. Kembali bertemu, Aji Santoso menjelaskan jika semua pemain harus bisa membedakan permainan keras dan kasar. Dia menilai jika permainan keras adalah hal yang wajar dalam sepak bola, namun jangan ada aksi yang sengaja bertujuan untuk membuat cedera lawan. Saya pikir di sepak bola namanya permainan keras itu wajar, yang penting jangan kasar, kata Aji Santoso pada sesi jumpa pers jelang pertandingan melawan Borneo FC. Aji menegaskan jika mereka sudah memberikan maaf kepada Kei Hirose atas insiden itu di putaran pertama lalu. Menurutnya, mereka akan bertanding dan fokus bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan pada laga ini. Beda antara keras dan kasar. Kasar yang berujung untuk mencederai lawan. Saya pikir tidak perlu untuk membalas karena saya lebih fokus kepada permainan sepak bolanya. Apalagi Kei Hirose dulu sudah minta maaf, ujarnya. Mantan pelatih Timnas Indonesia ini berharap jika pertandingan di Liga 1 semua pemain bisa menjaga diri dan tidak secara sengaja ingin membuat tim lawan cedera. Permainan kasar akan membuat pertandingan tidak berjalan dengan baik dan justru merugikan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tidak hanya pertandingan Persebaya dengan Borneo FC, tetapi seluruh pemain tidak ada intensi untuk bermain kasar. Itu menurut saya agar lebih elok, ujarnya. Kemudian catatan buruk Bajul Ijo bertemu Borneo FC dan pengganti Leo Lelis. Kami kutip dan baca dari surya.co.id. Persebaya Surabaya tak bisa berlama-lama larut dalam euforia kemenangan saat melawan Madura United pada hari Minggu 29 Januari 2023. Asuhan Aji Santoso harus segera bangkit dan mempersiapkan diri untuk melawan Borneo FC, lawan yang belum terkalahkan pada 4 pertemuan terakhir. Seperti apa catatan pertemuan Persebaya dan Borneo FC, serta yang dipersiapkan Aji Santoso jelang laga? Yang pertama, catatan buruk Persebaya Surabaya. Pertemuan Persebaya dan Borneo FC tercatat tak pernah menguntungkan Alwi Slamet CS. Selama 5 pertemuan terakhir, Persebaya hanya pernah sekali menang pada 2019 lalu dengan skor 2-1. Sisanya Persebaya selalu kalah dalam laga kandang maupun tandang. Pada pertemuan mendatang, Persebaya Surabaya sedang dalam tren positif. Asuhan Aji Santoso berhasil membabat kemenangan di 4 laga terakhir. Sebetulnya Borneo FC juga sedang dalam tren positif. Hal itu karena sejak dimulainya putaran kedua Liga 1 2022, asuhan Melomir Seslija itu akhirnya berhasil memetik kemenangan lewat laga melawan Persik Kediri dengan skor 2-0. Sementara itu tanpa pemain Persija, Persebaya, dan mungkin Marcelino, inilah sisa skuad Timnas Indonesia U20. Kami kutip dan baca dari bola.net. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan menggelar training camp atau TC untuk persiapan tampil di Piala Asia U20 2023.
TC yang digelar di Jakarta pada 1 hingga 28 Februari 2023 kemungkinan tak bisa diikuti semua pemain. Satu nama yang sudah pasti absen adalah Marcelino Ferdinand. Pemain 18 tahun itu tengah berada di Belgia. Marcelino baru saja bergabung dengan klub Liga 1 Belgia, yakni KMSK Deinze. Lantaran Marcelino baru bergabung, sulit rasanya melihat Deinze akan melepas sang pemain untuk ikut bergabung dengan Indonesia U20. Sebab ini bukan agenda FIFA dan biasanya klub Eropa tak akan melepas pemainnya. Selain Marcelino, masih ada beberapa pemain yang mungkin tidak bisa ikut TC secara penuh karena terkendala izin dari klub. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.